Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwati azzakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, iman Islam yang menjadi keselamatan bagi kita di dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang mana Allah menakdirkan kita menjadi seorang muslim ini adalah merupakan anugerah, pemberian, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pilih sendiri. Kita ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala, dipilih oleh Allah taala untuk menjadi ini, menjadi itu. Ada orang yang dipilihkan menjadi seorang muslim, ada yang dipilihkan menjadi seseorang yang kafir, musyrik. Dan tidak ada pilihan itu bagi manusia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan sesungguhnya Rabb engkau wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha', menciptakan segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu tanpa batasan, tanpa yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak atas iradah kehendak Allah Tabaraka wa taala. Lalu kemudian wa yakhtar, Allah memilihkan kepada kita menjadi seorang muslim. Maka ini adalah anugerah yang patut dan sangat kita syukuri kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka sering kita sampaikan, nikmat seperti ini bisa saja hilang dari seseorang, sehingga kita dapatkan ada orang yang diberikan karunia muslim, wa na'udzubillahi min dzalik, lambat laun perbuatan dia, perkataan dia, ibadah dia keluar dari Islam. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik, mereka menyangka tetap sebagai seorang muslim, tapi lambat laun ibadah-ibadah itu keluar dari Islam. Lambat laun kemudian bahkan akidah itu keluar dari Islam, dan wafat di dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk akhir, keluar dari Islam, murtad. Maka banyak kita dapatkan demikian, padahal lahir dalam keadaan apa? Muslim. Namun karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka hilanglah nikmat tersebut. Maka di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memahami terhadap nikmat yang Allah anugerahkan ini, itu terhadap Islam. Kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban dari anugerah Islam tersebut. Dan sebagaimana kita sebutkan, di antara kewajiban Islam adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami, bimbinglah kami Allah untuk berada di atas jalan yang lurus,
siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang soleh. Ini dipelajari ya, sehingga kita tetap mengenal ibadah-ibadah yang menjadi tuntunan di dalam Islam. Salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, kita pelajari terus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berada di atas ilmu tersebut, maka amal kita pun terbimbing ya, amal kita terbimbing di atas apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala tersebut. Kalau sudah amal seseorang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu janji Allah. Allah akan mencukupkan engkau wahai Muhammad. Cukup orang itu hidup ya, apabila dia berpegang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah mencukupi Rasulullah SAW. Adakah di dalam kehidupan Rasulullah SAW yang tidak cukup? Dunia beliau cukup, ekonomi beliau cukup, kekuasaan beliau bahkan cukup, melebihi apa yang bisa digambarkan oleh manusia terhadap kekuasaan. Segala urusan dunia beliau cukup. Tidak ada yang membuat bimbang, galau, sedih terhadap urusan dunia ya. Namun beliau mendapatkan segala-galanya dalam kehidupan dunia ini, ketenaran, kekuasaan, harta benda ya, kelapangan hidup, sahabat-sahabat yang mendukung dan lain-lain sebagainya. Hasbukallah, Allah mencukupi engkau wahai Muhammad. Kemudian siapa lagi yang dicukupi oleh Allah Ta'ala? Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti engkau. Jadi setiap orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW maka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dunianya, cukup akhiratnya. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ikhwati azakumullah, orang-orang yang mencari jalan selain jalannya Rasulullah SAW itu tidak mau belajar ya, tidak mau lagi duduk-duduk di majelis-majelis ilmu untuk membuka Al-Quran, untuk membuka hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dia akan terpengaruh dengan apa yang dia lihat, terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Tadinya lahir sebagai seorang muslim beribadah, kemudian muncul apa yang dia dengar dari orang-orang, apa yang dia baca, dan lain-lain sebagainya. Mulailah bergeser, mulailah ada keraguan terhadap Allah ya. Mulailah bentuk-bentuk salat itu berubah. Lihat orang begini, oh salatnya begini. Lihat lagi begini, begitu, bimbang kesana kemari, sehingga bingung beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian dia bilang, umat Islam ini selalu berantem. Ya sudah, saya keluar saja dari Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal ikhwati azzakumullah, satunya umat Islam itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan komitmen di atas ilmu yang dibawa tersebut ya. Maka ini yang terjadi ikhwati azzakumullah. Karenanya ikhwati azzakumullah, ketika kita sudah belajar apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW dan kemudian kita mengamalkannya, kita salat sebagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan tentang salatnya Rasulullah SAW yang dijabarkan oleh para ulama ya. Kita mempelajari hadis tentang zakat, tentang saum dan kaifiyah-kaifiyahnya,
yang datang dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan engkau. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apabila kalian sudah bertakwa kepada Allah, yaitu benar-benar beribadah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya yang mulia, maka wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan engkau. Ajarkan apa? Segala hal yang dibutuhkan dalam hidup. Karena kita tidak dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan urusan dunia yang berlebih kepada para sahabat. Detil-detil cara bikin senjata, ya, cara bertanam, bercocok tanam, cara mengatur negara, cara mengatur siasat perang. Tidak detil diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan mereka tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengajarkan langsung kepada setiap pribadi tersebut mengerti urusan dunia. Ketika mereka terjun menjadi pedagang, maka mereka menjadi pedagang yang paling hebat. Ketika mereka terjun sebagai panglima perang, maka tidak ada taktik mereka yang bisa dikalahkan. Ketika mereka menciptakan, membuat alat-alat dalam kehidupan mereka, Allah berikan karunia. Cepat mereka belajar dan mampu mereka mengatasi urusan dunia mereka. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah yang mencukupkan. Karena itu ya ikhwati azakumullah, para ulama bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat di dalam menjelaskan tentang perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung atau pangkal, ya, pangkal semua ilmu itu adalah riwayat. Kita mempelajari tafsir perlu riwayat. Apa makna Al-Quran ini? Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Maka kita perlu riwayat. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang ayat ini? Apa yang dijelaskan oleh para sahabat? Karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran. Kita ingin mempelajari sejarah. Bagaimana sejarah Rasulullah? Bagaimana sejarah para khalifahnya? Maka perlu riwayat, ya. Kita tidak bisa ngarang-ngarang begini, begitu, ya, tanpa ada bukti otentik. Maka kita mempelajari riwayat. Kita ingin belajar fikih, paham terhadap ibadah, maka juga perlu riwayat. Riwayat dari Al-Quran, riwayat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka pangkal dari semua itu adalah ilmu riwayah. Ilmu tentang riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, sehingga kita punya bukti ini loh cara beribadahnya Rasulullah SAW, cara beribadahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dipelajari dari riwayat-riwayat itu. Lalu kita mempelajarinya dari para ulama yang paling paham tentang makna-makna ayat tersebut yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mereka karunia kecerdasan, ya, kemampuan, dan mereka banyak ibadah kepada Allah. Lalu Allah bukakan pemahaman-pemahaman di Al-Quran, pemahaman-pemahaman di hadis yang tidak keluar dari apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kaidahnya ya ikhwati azakumullah. Karena jangan takut urusan dunia ketika kita sudah benar dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka tidak akan ada kekurangan di dalam masalah dunia. Jangan takut kita menghabiskan waktu kita untuk belajar, hilang waktu kita mencari ma'isyah. Walaupun tidak ada orang yang belajar setiap waktunya. Kalau kita ditanya berapa banyak antara kita mencari kehidupan dengan kita belajar, lebih banyak mencari kehidupan. Tapi di sisa waktu ini pun banyak kita merasa berat, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Maka semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari
Al-Quranul Karim, mempelajari syariat Allah agar Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, nikmat Islam ini kita syukuri, kita pelajari la azidannakum, maka aku tambahkan nikmat, aku tambahkan nikmat ketenangan di dalam beribadah, kesenangan di dalam beribadah, ditambahkan juga nikmat oleh Allah urusan-urusan dunia dia kelancaran. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan rezeki kepada dia tanpa dia bisa hitung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami berikan jalan keluar bagi dia dari setiap problem hidupnya. Maka pangkalnya adalah ma'rifatuddin, mengenal agama ini, mengenal cara beribadah kepada Allah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia. Jadi sebenarnya kita duduk menuntut ilmu ini, itu juga sebenarnya kita sedang menambah pundi-pundi dunia kita, menambah pundi-pundi dunia kita. Kita punya gaji sekian di kantor. Bagaimana cara nambah pundi-pundi gaji tersebut? Untuk ilmu agama, sehingga salat kita benar, insyaallah taala, zakat kita benar dan segalanya benar, maka Allah tambahkan pendapatan kita dalam masalah dunia tersebut. Bisa ditambahkan oleh Allah Ta'ala, dihindari dari mudarat, sehingga kita nggak perlu uang, nggak perlu keluar uang tambahan untuk biaya ini, biaya itu, untuk kesehatan ini, kesehatan itu. Diberikan oleh Allah ketenangan hidup, kelapangan hati, diberikan anak-anak yang baik, dan seterusnya ya. Maka ini ikhwati azakumullah, mukaddimah ya, sebelum kita memasuki kajian kita di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya, sehingga kita sangat perlu sekali untuk apa? Untuk duduk-duduk di majelis-majelis ilmu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini masih kita berbicara tentang masalah janabah, masalah junub. Ya, ini karena kita libur di beberapa waktu Ramadan, sehingga batasan kajian kita di pertemuan-pertemuan yang lalu samar bagi saya. Maka kalaupun kajian pagi hari ini agak berulang, maka mudah-mudahan menambahkan ilmu bagi kita ya, dan menambahkan keyakinan. Maka kita membahas di kesempatan hari ini tentang orang yang junub membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Bagaimana kondisi kalau kita sedang junub? Apakah boleh membaca Al-Quran? Bolehkah menyentuh mushaf? Ya. Maka disebutkan di dalam literatur yang disampaikan kepada kita melalui usaha-usaha para ulama di dalam kitab-kitab mereka, maka dikatakan jumhur ulama, mayoritas para ulama dari mazhab yang empat, yaitu mazhab al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini mengatakan tahrim muqsil haidhi wan nufasa wal junub fil masjid, yaitu diharamkannya berdiamnya para wanita yang haid, para wanita yang nifas, dan yang junub. Kalau junub bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau nifas, haid hanya untuk perempuan. Ya, untuk al-muqsu fil masjid, yaitu untuk berdiam diri di masjid. Ini mayoritas jumhur ulama. Dan ini juga pendapat
adalah pendapatnya para sahabat, ya. Sebagaimana disebutkan marwiyun an Ibni Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas juga berpendapat bahwa perempuan junub, haid, nifas atau laki-laki yang dalam keadaan junub dengan sebab-sebab junub yang bermacam-macam, kemudian dia junub, maka dia diharamkan untuk berada di masjid. Ya, juga ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma jami'an. Ya. Di antara dalil yang dipakai tentang pelarangan para wanita haid, nifas dan orang-orang junub untuk diam di masjid adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-43. Ayat 43. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat. Wa antum sukara, sementara keadaan kalian dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga jangan orang yang junub mendekati salat. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar menyeberangi jalan. Hatta taghtasilu, sampai mereka mandi untuk mensucikan diri dari junub, ya. Berarti batasannya sampai mereka suci kembali dengan mandi. Ada dua orang yang dilarang di dalam ayat ini untuk mendekati salat. Yang pertama sukara, orang yang mabuk. Yang kedua junuban, orang yang junub, ya. Lalu para ulama mengatakan al-muradu bisolat, apa sih yang dimaksud jangan dekati salat ini? Jangan dekati salat di sini. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud salat di sini adalah mawadi'us shalah, tempat salat. Ya. Jangan mendekati tempat salat. Bukan jangan mendekati salatnya, tapi jangan mendekati salat. Sebab apa? Sebab seumpama ada orang yang salat didekati oleh orang yang junub, bermasalah enggak, Pak? Ada orang salat lalu didekati oleh orang junub, enggak ada masalah, ya. Ada orang mabuk dekat dengan orang salat, ya sebenarnya enggak ada masalah. Cuman takut aja kalau dia mau mukul, ya, dia melakukan tindakan-tindakan tanpa sadar. Tapi di sini para ulama mengatakan la taqrabus shalah, maknanya jangan dekati tempat salat, ya. Wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan sujud, dalam keadaan mabuk, ya. Maka kata para ulama fa fil ayah, maka di ayat ini dilaranglah orang-orang yang junub untuk memasuki masjid kecuali abiri sabilin, kecuali menyeberangi jalan. Itu makna lahiriahnya, menyeberangi jalan. Ada orang memahami ini secara letterlek. Menyeberangi jalan, dia bilang ada orang rumahnya di sebelah sana, dia jalan dari sebelah sana. Daripada dia memutari masjid kejauhan, akhirnya apa? Dia masuk masjid, meringkas jalan, masuk masjid, keluar dari situ, dan dia dalam keadaan junub. Maka kalau begitu, kalau sekedar melintas, maka ini boleh kata mereka. Yang penting jangan berlama-lama di masjid, sekedar melintas masuk masjid boleh. Namun ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab apa? Sebab yang disebut abiri sabilin itu maksudnya orang yang menyeberang jalan, bukan hanya melintas. Tetapi yang dimaksud abiri sabilin adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang lagi perjalanan dari Jakarta ke Surabaya,
Jadi bukan hanya melintas, sehingga ketika dia dalam perjalanan nggak mungkin dong dia ketuk-ketuk rumah orang, ya saya minta izin nginap di rumah bapak misalnya. Bisa saja itu dilakukan, tapi kan kadang-kadang tidak semua orang menerima, sehingga mereka singgah di masjid, ya, untuk rohah, untuk istirahat dari perjalanan, duduk di pelatarannya atau duduk di dalam masjidnya. Karena di zaman dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid itu diantaranya adalah tempat istirahat bagi orang-orang yang sedang safar. Dalam perjalanan mereka singgah di masjid, duduk di situ. Maka di situ dibolehkan orang yang sedang junub sekalipun untuk masuk masjid, beristirahat di masjid tersebut. Dia tiduran, ya, untuk melelahkan dalam perjalanan. Jadi dahulu masjid itu demikian, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran, illa abiri sabilin, kecuali orang yang sedang dalam perjalanan, ya, dia singgah di masjid untuk beristirahat, maka walaupun dia dalam keadaan junub, maka dia boleh ada di dalam masjid tersebut. Ini pengecualiannya, ya, satu pengecualian yang dibolehkan bagi orang haid, perempuan nifas, dan orang-orang yang dalam keadaan junub tinggal di masjid atau menempati masjid itu ketika dia dalam keadaan perjalanan. Berarti kalau dia ada di mukim, maka dia tidak boleh masuk masjid dalam kondisi haid dan nifas tersebut atau dalam keadaan junub. Summa qasul haidha wan nufasa 'alal junub, kemudian mereka mengkiaskan, di ayat ini tidak disebut haid, nifas, ya, tapi disebut junub. Maka di dalam junub itu ada macam-macam cara, ya, atau macam-macam sebab orang menjadi junub. Yang pertama diantaranya karena haid menjadi junub, ya, karena nifas menjadi junub, ya, karena hubungan suami istri menjadi junub, karena ihtilam, mimpi basah, menjadi junub. Kemudian karena apa? Al-maut, mati. Orang mati itu junub, karenanya wajib dimandikan. Karenanya khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh, ya, mensolatkan orang mati di masjid? Ya, maka sebahagian mengatakan boleh karena sudah dimandikan, ya. Tapi sebelum dimandikan dia tidak dimasukkan ke dalam masjid, juga berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, maka jenazahnya dilewatkan di masjid. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha meminta jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dimasukkan ke dalam masjid supaya beliau bisa mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian orang-orang menentang atau mengingkari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan mereka. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, alangkah cepatnya kalian melupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kuburan beliau belum lama, beliau wafat belum lama, kalian sudah melupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dahulu Rasulullah pernah mensalatkan sipulan di dalam masjid? Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk menunjukkan hukum bolehnya mayat dimasukkan di dalam masjid untuk disolatkan. Beliau tidak mengatakan pendapat saya begini, tetapi beliau sudah menyebutkan langsung riwayat bahwa Rasulullah begini. Ya. Maka ini menunjukkan cara beragama para sahabat, mereka selalu merujukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati azzakumullah, pendapat yang kedua mengatakan boleh bagi orang junub masuk ke dalam masjid. Ya. Ini pendapat yang kedua, yaitu disebutkan bahwa di antara penjelasan para ulama tentang ayat ini, selain daripada yang disebut tadi,
ya bahwa itu adalah maudhi'us shalah, bahwa salat di sini adalah tempat salat. Itu takwil namanya kan. Lahiriahnya apa? La taqrabus shalah, jangan dekati salat. Lalu ditafsir as-shalah di sini yaitu maksudnya masjid, bukan salatnya, tapi masjidnya. Maka kata mereka wa ta'wilul akhar, maka ada tafsiran lain terhadap ayat ini bahwa yang dimaksud dengan salat ai zatiha, zatnya salat itu sendiri. Zatnya salat. Lal masjid, bukan masjid. La taqrabus shalah, yaitu jangan dekati salat itu sendiri, yaitu yang ada rukuknya, ada sujudnya, bentuk kaifiyah salatnya itu sendiri. Jangan salat, jangan dekati salat, bukan jangan dekati tempat salat, ya. La taqrabus salat junuban illa ba'da an taghtasilu, ya. Jangan dekati salat kalau kalian dalam keadaan junub, kecuali sudah mandi. Lalu mereka mengatakan berarti orang yang musafir boleh sholat walaupun dalam keadaan junub. Bagaimana ayat ini? Kayaknya tadi ditafsirkan apa? Sholat di sini adalah tempat sholat. Sebab apa? Sebab ada pengecualian orang musafir boleh mendekati sholat walaupun dalam keadaan junub. Maka mereka pahamkan sholat di sini adalah tempat sholat, tempat sholat. Ya, karena orang junub masuk masjid. Sekarang orang junub lalu dia musafir, boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Mau dia mukim, mau dia perjalanan, orang junub nggak boleh sholat. Padahal Allah mengatakan apa? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, dan juga orang junub jangan dekati sholat illa abiri sabilin, kecuali dalam keadaan musafir. Berarti kalau orang junub boleh sholat apabila di dalam perjalanan. Ada nggak yang memaknai demikian? Nggak ada. Sehingga jumhur mentakwilkan sholat di sini bukan sholat yang itu, bukan sholat kaifiyahnya, tapi yang dimaksud tempat sholat. Nah, lalu bagaimana orang yang mengatakan sholat di sini ya sholat, kaifiyah sholat? Lalu bagaimana memahami orang musafir tadi? Maka mereka mengatakan di ayat ini ada dalil tentang tayamum. Ya, ada dalil tentang tayamum. Ketika orang musafir dia dalam keadaan junub, boleh dia sholat tanpa mandi. Tanpa mandi junub, yaitu dengan tayamum. Ya, dengan tayamum, maka ada hukum khusus untuk orang yang junub dalam perjalanan. Ini kita bayangkan dahulu. Ya, dan kemungkinan ada orang perjalanan nggak ketemu air. Ya, karena ujung ayat ini apa? Ya, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Nah, kalau orang mukim itu lebih gampang mendapatkan air. Dia mau mandi dari junubnya, ya gampang. Tapi orang perjalanan kadang-kadang bawa air buat minum. Dia perjalanannya di tempat-tempat yang susah cari air. Dan awal Al-Quran itu turun di Timur Tengah sana, ya, sehingga orang kalau dalam perjalanan itu memang kesulitan air. Lalu dia junub, dan ayat mengatakan harus mandi. Ya. Dia mimpi basah umpama dalam perjalanan. Apakah dia tetap tidak sholat sampai dia mandi, sementara dalam perjalanan susah cari air, ya, susah cari air? Oh, berarti dalam perjalanan itu dia boleh meninggalkan sholat? Tidak, kata para ulama, dia tetap boleh sholat walaupun dia tidak mandi. Ini dipahami dalam ayat yang lain. Illam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu dia bertayamum, dia tidak perlu berwudu. Sehingga di sini ada pengecualian orang yang junub
yang dalam perjalanan dia kesulitan air, maka dia tidak perlu untuk mendekati sholat itu, untuk mengerjakan sholat itu mandi, maka dia bisa dengan tayamum. Nah, itu maknanya. Jadi sholat di sini apa? Sholat di sini adalah sholat dalam kaifiyahnya. Sehingga kalau dipahami demikian, tidak ada di dalam ayat ini larangan orang untuk berdiam di masjid, ya. Untuk berdiam di masjid, untuk mendekati masjid walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dia dalam keadaan haid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ayat ini kata para ulama tidak sarihun, tidak jelas secara terlek adanya pelarangan orang yang sedang haid, sedang nifas, sedang junub berada di masjid, karena larangannya adalah mendekati sholat. Nggak boleh sholat. Orang mabuk nggak boleh sholat. Orang mabuk boleh nggak masuk masjid? Boleh. Tapi mendekati sholat saja nggak boleh, ya. Apalagi sholatnya, ya. Maka karena dia tidak ngerti, ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang sholat nggak ngerti sholatnya, maksudnya nggak sadar sholatnya, dia sholat Allahu Akbar baca Fatihah, karena malamnya begadang, subuhnya ngantuk, tidur, antuk, baca Fatihah, tiba-tiba sadar imam sudah baca ayat. Padahal tadi baru alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Loh, kok cepat sekali imam baca katanya. Padahal apa? Dia ketiduran. Ya, sambil berdiri ketiduran, tiba-tiba pas dia kebangun lagi, imam sudah baca surah. Maka ini sholatnya batal, karena dia tidak mengerti tentang apa yang sedang dibaca. Bukan berarti jangan dipahami ini, ya. Tidak sah sholatnya orang yang tidak mengerti tentang makna Al-Fatihah, makna Al-Baqarah. Ya, karena di Al-Quran apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Sehingga di sebahagian ada yang orang-orang yang nggak ngerti arti Al-Fatihah, nggak ngerti Al-Baqarah, itu nggak sah sholatnya. Oh, kalau begitu banyak sekali yang nggak sah sholatnya itu karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan, cuman ngomong saja alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tapi nggak ngerti artinya. Bukan itu maknanya, tapi menyadari, ya, walaupun dia nggak ngerti artinya, tapi dia paham urut-urutannya Al-Fatihah, ayat, ya. Nah, itu tetap sah sholatnya. Tapi yang dimaksud sini sampai dia nggak paham atau nggak ngerti, ternyata sudah berpindah ayat, ya. Ada orang sholat, kemudian dia sujud, di dalam sujud tertidur, sehingga duduk di antara dua sujud dia nggak sempat, sujud yang kedua nggak sempat, tiba-tiba ketika dia bangun imam sudah berdiri, ya. Ya, maka ini apa? Batal sholatnya, karena dia sama dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk nggak sadar, ya. Ketika sudah ruku, imam sudah berdiri, karena mabuk dia nggak tahu, dia masih ruku aja, ya. Atau dia sujud, ya. Karena orang mabuk nggak sadar, ya. Sehingga ada orang mabuk bilang kepada orang lain, kamu mabuk ya, padahal dia yang mabuk, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Padahal yang mabuk siapa? Dirinya sendiri. Dia bilang kamu mabuk ya, ya. Orang mabuk, ya. Maka di sini maknanya adalah sholat itu sendiri. Kalau sholat itu sendiri berarti tempat sholat nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ya, karenanya kalau makna ayat itu tidak secara sharih, tidak secara terang benderang, ya, melarang orang-orang junub untuk berada di masjid, maka tidak bisa dipatok haram, ya, tidak bisa dipatok haram. Dalam arti berdosa mutlak tidak bisa, karena ini perkara tafsiran,
mafhum namanya. Tapi kalau sudah mantuk, ya Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian junub duduk di masjid, jangan kalian junub masuk ke dalam masjid. Nah, baru itu namanya apa? Sharih. Kalau ini la taqrabus shalah, jangan dekati salat. Salat ini maksudnya apakah salat, apakah tempat salat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama sehingga hukum tahrim, hukum haram tidak bisa diterapkan. Sehingga paling tidak jatuhnya kepada makruh, ya, kepada makruh. Sehingga ketika hukumnya makruh lalu bersamaan dengan itu ada hukum wajib. Ada hukum wajib. Semisal apa? Perempuan dalam keadaan haid. Haid perempuan bisa sampai seminggu, 2 minggu. Sementara di antara kewajiban seorang muslimah apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan di antara ilmu-ilmu itu ditegakkan di masjid. Seperti taklim-taklim kita ini. Sementara dia perlu belajar. Nah, dia masuk masjid dalam keadaan junub tadi, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ya, sehingga terjadi apa? Khilaf. Dan ini terjadi karena apa? Dalil yang tidak sharih. Lalu diambillah hukum makruh. Hukum makruh. Hukumnya dia makruh, tapi kewajiban dia menuntut ilmu wajib. Sehingga antara makruh dengan wajib, maka tinggilah hukum wajib tersebut sehingga kemakruhannya pun menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Ya, sehingga dia tetap bisa masuk masjid. Kemudian para ulama ketika membahas satu hukum yang diterapkan di dalam Islam, itu pada intinya adalah ditetapkan oleh Allah karena Allah ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana. Tidak Allah menetapkan sesuatu kecuali karena sebuah alasan, sebuah hikmah yang ditetapkan. Lalu para ulama menggali, kenapa ke orang junub tidak boleh mendekati masjid? Kemudian disamakan dengan orang mabuk. Orang mabuk mungkin gak sadar apa yang dia lakukan, ya, sehingga mungkin dia muntah di masjid, ya, mungkin dia kencing di masjid, ya, sehingga dia dilarang. Tapi orang junub kenapa? Apa sebab dia dilarang masuk masjid? Ya, karenanya sebahagian para ulama mentakwil kata junub di sini hanya untuk perempuan haid dan nifas. Ya, hanya perempuan haid dan nifas. Sebab junubnya itu adalah karena najis. Najis keluar darah. Ya, darah haid muttafaqun alaih, disepakati adalah najis. Ya, sehingga makna junub di sini bukan junub disebabkan orang hubungan suami istri, ya, atau ikhtilam, mimpi basah. Sebab orang junub ikhtilam itu najis apa bukan, Pak? Najis apa bukan? Orang junub najis atau tidak? Kalau ada orang junub nyentuh kita, perlu kita cuci nggak badan kita? Enggak, karena nggak najis. Dia hadas, ya, dia hadas. Lalu kalau orang junub tadi masuk masjid, apa yang membuat masjid menjadi rusak? Ya, apa yang membuat masjid menjadi rusak? Dia duduk di masjid, apakah menajiskan masjid? Enggak. Karenanya ketika Abu Hurairah junub, Abu Hurairah sedang junub, lalu dipanggil oleh Rasulullah. Beliau pergi, gak mau menyahut panggilan Rasulullah. Ya, beliau kabur. Dipanggil oleh Rasulullah, kabur. Padahal biasanya Abu Hurairah kalau ketemu Rasulullah langsung salaman, langsung mendekat cari ilmu. Tapi kali ini Abu Hurairah dipanggil kabur. Kemudian beberapa waktu lagi beliau datang lagi menjumpai Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ngapain kamu tadi? Saya panggil kok kabur. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sedang junub. Saya sedang junub. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, maka kata Rasulullah SAW, inna bani Adam la yunjis. Sesungguhnya anak Adam itu tidak menajiskan. Artinya walaupun engkau junub, engkau tidak menajiskan. Engkau bertemu aku, bersalaman kepadaku, walaupun engkau junub tidak menajiskan.
Karena Rasulullah SAW ketika istri-istri beliau dalam keadaan junub, beliau tetap mendekati istri tersebut. Rasulullah SAW tidur di pangkuan Aisyah, sementara Aisyah sedang haid, junub. Nah, sehingga ketika orang junub datang ke masjid, apa yang menyebabkan orang junub ini tidak boleh? Apa sebabnya? Nah, sehingga sebagian para ulama mentakwilkan junub ini dengan orang haid dan nifas. Karena ada sebab kejunuban itu berbarengan dengan najis. Ya. Sehingga orang haid itu ketika masuk masjid dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan darah haidnya mencecer di masjid. Ya, keluar di masjid sehingga menajiskan masjid. Begitu pula orang nifas, sama darah nifas adalah darah najis. Sehingga junub ini dipahami demikian, ya, dipahami demikian. Nah, sehingga kalau perkara itu adalah karena najis, maka ada orang haid dan orang yang nifas saat-saat di mana haid itu sudah mulai sedikit, ya, sehingga pembalut itu insyaallah taala efektif untuk menahan darah haid itu, ya, efektif untuk menahan darah haid itu menetes, sehingga ketika haid itu sudah menipis, maka dia sama hukumnya dengan junub yang lain. Ketika masuk masjid tidak ada yang memudaratkan masjid dari sisi najis tadi, ya, sehingga apabila dia dalam kondisi haid yang awal-awal, yang masih banyak, masih deras, ya, yang kadang-kadang pembalut pun bisa bocor, maka ini dia diharamkan masuk masjid, ya, karena akan ada talwis atau pengotoran atau, ya, bisa menyebabkan masjid terkena darah najis tersebut, karena orang sholat tidak sah di tempat yang di situ ada najis. Jadi itu masalahnya, ikhwati azakumullah, ya, masalah yang dipahami oleh para ulama. Ilah sebabnya kenapa al-muqsu fil masjid atau berdiam diri di masjid bagi orang yang haid dilarang, ya. Nah, sehingga makna ini, ya, makna ini yang paling zahir adalah salat, ya. Kalau orang junub yang bukan haid, ya, laki-laki yang junub, ya, itu dia yang jelas tidak boleh salat, ya, yang jelas dia tidak boleh salat. Adapun mendekati salat, mendekati tempat salat, maka tidak mengapa, ya, tidak ada masalah bagi dia, ya, wallahu alam, karena tidak ada dalil yang melarang tentang orang yang junub dan tidak ada sebab yang bisa menyebabkan dia ada larangan di dalam mendatangi masjidnya. Karenanya tadi orang junub boleh sholat di dalam perjalanan, maksudnya boleh sholat tanpa mandi, ya, boleh sholat tanpa mandi, yaitu dengan apa? Dengan tayamum. Karenanya setelah ayat tadi di dalam surah An-Nisa 43 itu ujungnya bercerita tentang tayamum. Wa in kuntum maradha, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, walam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, ya, debu yang suci. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi ayat tadi adalah berkenaan dengan solat, bukan tempat solat. Lalu ulama-ulama jumhur mengatakan ada hadis yang berkenaan dengan itu, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, inni la uhillu, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid li haidin, kepada orang yang haid, wala junubin, dan juga orang yang junub. Jadi tidak halal masjid bagi orang haid dan orang junub.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan juga Imam Ibnu Huzaimah. Namun seandainya hadis ini sahih, maka dia adalah fasal, penutup atau sesuatu yang bisa menghindarkan khilaf. Berarti boleh. Berarti apa? Mutafaq bahwa orang haid junub tidak boleh masuk masjid. Cuman sayangnya hadis ini ikhwati jazakumullah dinilai dhaif oleh para ulama, lemah. Ya, sementara perkara ini masalah haram, masalah halal, masalah boleh, tidak boleh, maka tidak bisa ditetapkan dengan hadis dhaif. Ya, maka hadis ini ditolak oleh para ulama di dalam pendalilan tentang tidak bolehnya seseorang masuk masjid. Juga orang-orang yang membolehkan orang-orang haid, perempuan-perempuan haid untuk masuk masjid, mereka berdasarkan kepada hadis yang lain. Ya, hadis yang lain yaitu tentang diperintahkannya oleh Rasulullah SAW para khuyat, ya para perempuan-perempuan yang haid untuk mendatangi musalla, mendatangi tempat-tempat sholat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika Idul Fitri, Idul Adha itu semua kaum muslimin disuruh keluar menghadiri sholat Id, baik yang suci maupun yang dalam keadaan junub, haid, nifas, suruh keluar supaya rame, ya, supaya rame disuruh keluar. Walaupun mereka tidak sholat, ya, mereka tidak sholat, mereka di belakang soft atau disendirikan di tempat tertentu, tapi mereka keluar. Berarti mereka mendekati apa? Musalla. Musalla itu tempat sholat, tapi mereka tidak boleh sholat, tapi mereka disuruh keluar oleh Rasulullah SAW. Seandainya tadi la taqrabus sholat, jangan kalian dekati sholat, itu maknanya adalah masjid tempat sholat, maka tidak akan mungkin Rasulullah SAW menyuruh perempuan-perempuan haid dan nifas untuk keluar, dia bergabung dengan kaum muslimin di lapangan. Ya, karenanya sholat Id itu disunnahkan di lapangan, ya, supaya orang-orang haid bisa di situ. Ya, salah satunya. Walaupun itu juga disebut musalla, tempat sholat, ya, dia tempat sholat. Oh, berarti orang-orang haid, orang-orang nifas boleh berada di tempat sholat selagi mereka tidak sholat. Jadi yang dilarang apa? Sholatnya. Tempat sholatnya tidak, ya. Maka ini diantara dalil tentang adanya orang-orang haid atau orang-orang nifas yang berada di masjid. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya adalah bara'atul asliyah. Jadi orang itu tidak ada hukum, orang itu lahir tidak ada hukum, tidak ada larangan ini, tidak ada larangan itu, sampai ada dalil yang melarang. Dan tidak ada di dalam hadis Rasulullah SAW larangan orang haid. Ada tadi hadis, cuman hadisnya dhaif, tidak bisa dipastikan itu dari ucapan Rasulullah SAW. Adapun ayat tadi beda, ada terjadi perbedaan pemahaman tentang sholat, ya, apakah itu tempat sholat, apakah sholat. Maka berarti ketika itu terjadi satu perkara yang khilaf, maka kembali kepada hukum asal, tidak ada pelarangan bagi para wanita untuk masuk masjid ketika mereka dalam keadaan haidnya. Kemudian yang berikutnya juga, orang-orang musyrikin tidak boleh masuk masjid. Orang-orang musyrik tidak masuk masjid karena mereka najis. Ya, mereka najis bukan karena hadas. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, jadi sebab orang tidak boleh masuk masjid kalau dia sedang bernajis. Adapun berhadas tidak. Ya. Walaupun orang musyrik itu najisnya apa? Najis maknawi, ya, yaitu akidahnya najis, itu pun sudah cukup untuk dia tidak boleh masuk masjid. Bagaimana dengan orang yang bernajis badannya? Dia sedang bernajis, masuk masjid. Nah, ini bisa menajiskan masjid. Karena yang tadi
pelarangan wanita yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub itu kalau dikhawatirkan najisnya bocor, ya. Najisnya bocor, sehingga apabila tidak bocor, seumpama dia sedang haid dan haidnya sudah menipis dan dia belum mandi wajib, berarti apa? Tetap dihukumi dia dalam keadaan apa? Junub, maka dia boleh masuk masjid, ya, selagi tidak bocor. Ya, berdasarkan larangan bahwa orang muslim itu la yanjus, innal muslima la yunjis, sesungguhnya orang muslim tidak menajiskan, ya, sementara orang kafir menajiskan. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa jelaskan tentang hukum masuk masjid bagi orang junub, baik junub karena sebab haid dan nifas ataupun sebab junub yang lainnya. Demikian. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada junub, apakah boleh makan dan minum? Karena saya pernah mendengar haram hukumnya makan dan minum ketika keadaan junub sebelum kita kau mandi. Apakah ada dalil yang penjelasannya? Ya, barakallahu fiik. Iya. Perkara haram itu harus ada mudarat fid din, di agama dan juga di dunia badan, itu mungkin menimbulkan haram. Tetapi kalau untuk kemuliaan, keagungan, maka tidak akan sampai kepada haram. Orang junub minum itu mudarat enggak bagi dirinya? Apa beda orang junub minum dengan orang yang suci minum? Ada nggak bedanya? Dari sisi minumnya, mudarat nggak? Seumpama ada orang junub minum, itu bisa berbahaya bagi tubuhnya misalnya. Nggak ada bedanya, nggak ada mudarat. Kemudian apakah itu ada celaan di dalam agamanya? Seperti orang junub sholat, dia tercela di agama, ya, tercela di agama karena dia tidak suci. Nah, sementara minum, maka tidak ada mudarat di agamanya. Tetapi di situ apa ada kemuliaan makanan dan minuman, ya, makanan dan minuman. Orang makan itu harus dalam keadaan mulia, baik, sehingga hukumnya tidaklah menjadi haram, tetapi diistihbabkan, dianjurkan orang yang junub itu kalau mau makan paling tidak mandi dulu, ya, paling tidak berwudu dulu. Karena dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau junub tidaklah beliau makan dan minum kecuali beliau berwudu dulu, ya, beliau berwudu terlebih dahulu. Dan ini maknanya adalah fadalah, keutamaan, ya, bukan masalah mudarat agama atau mudarat dunia, ya, karenanya tidak dihukumi orang yang junub kemudian dia makan belum mandi junub, belum berwudu, itu tetap tidak masalah, cuman dia kehilangan keutamaan dari sisi penghormatan terhadap makanan dan minuman tersebut. Jadi demikian, ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah melihat waktu ada kunjungan atau kepala negara masuk ke Istiqlal, juga waktu ada Istiqlal dijadikan tempat untuk
orang yang junub terutama perempuan dan laki-laki itu boleh nggak dia baca Quran tapi bukan dari mushaf, dari HP gitu tadi. Nah, itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, larangan orang-orang non-muslim, ya, baik ahlul kitab maupun yang bukan ahlul kitab, karena mereka masuk kategori musyrikun, ya. Jadi orang-orang yang tidak beragama di atas Islam itu semuanya musyrikun, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat Taubah tadi ayat ke-27 atau 28, Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, janganlah mereka memasuki masjidil haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, yaitu tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, ya, haji yang muttafaqun alaih, yang muttafaq tidak boleh orang musyrik itu masuk masjid, yaitu Masjidil Haram, ya. Ini mutlak, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Orang yang masuk ke Masjidil Haram harus muslim, tidak boleh non muslim masuk ke sana. Jadi harus ada bukti dia muslim, KTP-nya, ya, alat pengenalnya dia muslim, ya. Adapun mungkinkah orang-orang non muslim menyamar kemudian masuk ke Masjidil Haram? Mungkin saja, ya. Jadi hukum itu yuhkamu bidzawahir, dihukumi secara yang nampak. Yang nampak dia muslim, ya, dia pakai baju ihram misalnya, kemudian dia memalsukan identitasnya, dia masuk ke Masjidil Haram padahal dia bukan seorang muslim, ya. Karena baru-baru ini ada video seorang non muslim, ya, dia masuk Masjidil Haram setelah dia memalsukan identitasnya dan dia memakai baju ihram, lalu dia mengatakan, saya sudah menaklukkan Mekah, di mana saya orang non muslim bisa masuk Mekah, kata dia. Lalu dikomentari oleh seorang dai dari Amerika, seorang dai muslim, justru mengatakan dia yang sedang ditaklukkan karena dia tidak bisa masuk ke Masjidil Haram menampakkan agamanya. Dia harus palsukan identitasnya dan dia harus pakai baju ihram. Kenapa dia tidak masuk ke Masjidil Haram pakai salib atau pakai baju pendetanya misalnya? Bisakah dia masuk begitu? Gak bisa. Berarti yang ditaklukkan siapa? Justru yang ditaklukkan dia, ya, sehingga dia harus merubah. Karena tidak ada seorang muslim masuk ke gereja harus pakai baju mereka, dan karena tidak punya kepentingan, ya, untuk masuk gereja, ya. Jadi kalau dia masuk ke Masjidil Haram kemudian menyamar, itu urusan dia. Tetapi secara hukum apabila diketahui jelas maka dia tidak boleh. Lalu masjid-masjid selain Masjidil Haram ini hukumnya qiyas, dikiaskan kepada Masjidil Haram, ya. Karenanya sebagian para ulama ikhtilaf, apakah bisa dikiaskan Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain? Maka sebahagian mengatakan tidak, ya. Sebahagian lagi mengatakan boleh, ya, boleh dikiaskan. Sehingga para ulama memberi jalan tengah. Seorang musyrik dilarang memasuki masjid apabila kondisi umat Islam dalam keadaan lemah secara politik, secara keadaan lemah di bawah penguasaan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir dilarang untuk masuk masjid, ya, karena dia bisa menistakan masjid, ya, bisa menistakan masjid. Adapun dalam kondisi umat Islam yang kuat, ya, mereka yang mempengaruhi, ya, kebijakan dan sebagainya, maka dikatakan boleh orang-orang musyrik itu masuk masjid, karena mereka akan tunduk dengan aturan-aturan yang ada di dalam masjid dan bisa jadi itu berfaedah bagi dakwah untuk mereka, sehingga mereka mengenal aturan-aturan syariat tersebut. Begitu pula hukum orang muslim masuk gereja, ya. Dalam kondisi umat Islam yang lemah, maka para ulama mengatakan haram
orang muslim masuk gereja, karena dia akan berbicara membenarkan ibadah mereka. Karena umat Islam lagi lemah, sehingga nggak berani ngomong, ya, sehingga dia membenarkan nanti. Dan itu kita dapatkan, ada orang-orang yang datang ke gereja disuruh ceramah, nggak berani ngomong tegas. Akhirnya kita ini sama, kita ini masing-masing punya jalan dan sebagainya. Tidak berani dia menjelaskan tentang kekeliruan itu. Beda kalau umat Islam dalam keadaan gagah, kuat, ya, sehingga ketika dia masuk, dia tidak ada yang mengaturnya. Dia berbicara dengan kekuatannya itu. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut adalah ketika Umar bin Khattab menaklukkan Mesir. Ya. Umar menaklukkan Mesir, lalu Umar masuk ke gereja. Pada saat itu umat Islam menang, ya, sehingga tidak ada yang mengatur Umar. Maka beliau masuk masjid dengan izzah muslimnya, ya, sehingga dalam kondisi lemah tidak boleh seorang itu datang ke masjid, baik lemah dari sisi pribadi dia atau dari sisi keadaan umat Islam, karena nanti dia akan terpengaruh dan diatur-atur oleh orang yang berada di tempat ibadah tersebut. Atau kalau orang musyrik datang dalam kondisi umat Islam lemah, dia bisa menistakan masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel. Ketika mereka masuk masjid, mereka menistakannya, ya, mereka menginjaknya, mengotorinya dan sebagainya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Nah, tapi terasa, ya, terakhir mungkin. Ya. Oh ya, pertanyaan kedua ini belum kita bahas, ya. Ada pembahasan detailnya, karena tadi memang judulnya adalah bolehkah para wanita haid dan nifas membaca mushaf. Walaupun ini kita mukadimahi dengan pertama masuk masjid terlebih dahulu, tapi intinya dalil-dalil tentang pelarangan tersebut pun juga tidak sharih, ya, tidak sharih, tidak jelas, ya, ya, sehingga membaca dengan memegang itu ada hukum berbeda. Kalau membaca, sebagian para ulama mengatakan boleh, ya, orang yang haid. Adapun memegang mushaf, di sini telah terjadi hampir dikatakan jumhur ulama menolaknya. Tidak boleh orang junub. Karena apa? Fadalatul Quran, keutamaan Quran itu tinggi. Ya, tadi Rasulullah SAW makan saja, ketika junub beliau memulai dengan berwudu. Ini apa? Ihtiram lit-ta'am, ya, memuliakan makanan. Wal Quran, dan Quran adalah aktsaru fadalatan min ta'am. Al-Quran lebih mulia dari makanan. Lebih mulia dari makanan, sehingga orang junub itu dalam kondisi yang kurang pantas, ya, dalam kondisi yang kurang pantas. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Orang junub tidak boleh sholat karena dia berhadapan dengan Allah. Adapun berhadapan dengan Rasulullah, pada kasusnya Abu Hurairah, maka Rasulullah SAW martabahnya, kedudukannya di bawah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau makhluk, sementara Allah adalah Al-Khaliq. Al-Quran adalah kalamullah, ya, sehingga mayoritas jumhur para ulama mengatakan menyentuh mushaf dalam keadaan junub ini tidak dibolehkan, sehingga dia perlu menggunakan sarana, ya, seperti dia pakai alas, atau itu sudah keluar dari Al-Qur'annya, sudah keluar dari kemurnian Al-Qur'an, yaitu masuk ke dalamnya terjemah, ya. Al-Qur'an terjemah itu tidak sebagaimana Al-Qur'an tanpa terjemah. Al-Quran tanpa terjemah itu kalamullah murni. Kalamullah murni, dan itu benar 100%. Tapi kalau sudah Al-Quran terjemah, masuklah unsur manusia, kalam manusia di situ, sehingga ada kalamullah, ada kalam manusia, sehingga Al-Quran terjemah sudah keluar dari kesuciannya. Maksudnya kesucian benarnya.
Tidak ada yang bisa memastikan semua Al-Quran terjemah itu terjemahannya benar 100%. Ya, mesti ada perbedaan terjemah. Ya, maka muncul kelemahan di dalam terjemahan itu. Maka dia sudah mengeluarkan Al-Quran itu dari kalamullah dengan terjemah tersebut. Ada kalam makhluk, sehingga dia yu'tabar, dianggap sebagai buku-buku yang sama dengan buku-buku yang lain, sehingga orang yang memegang Al-Quran terjemah dalam keadaan junub tidak dihukumi dia memegang mushaf yang suci dari kesalahan tersebut. Jadi dia tidak mengapa memegang Al-Quran yang terjemahannya. Demikian ya, wallahu a'lam. Ya. Atau dia memegang mushaf tapi mushaf di dalam HP. Ya, karena di situ terkandung perkara-perkara yang lain selain Al-Quran. Ya. Sehingga kalau dia pegang HP, di situ ada ayat mushafnya terbuka, maka ketika ditanya orang dia pegang apa, orang akan bilang apa? Dia pegang HP, bukan pegang mushaf, walaupun di situ aplikasi mushaf ya. Tapi secara umum orang akan menilai dia memegang mushaf, dia memegang apa? HP. Begitu pula tadi terjemahnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang yang hukumnya jika dia sedang safar terus kemudian pakaian itu kena najis gitu. Dan itu kira-kira hukumnya seperti apa? Apakah bajunya atau pakaian itu kotor juga tuh? Ya, barakallahu fiik. Iya. Bersuci dari najis itu ma'al qudrah. Ya, ma'al qudrah, disertai dengan kemampuan. Disertai dengan kemampuan. Kalau dia mampu, maka dia harus suci dari najis, sehingga ketika dia ada bajunya kena najis, dia bisa bersihkan atau dia ganti bajunya. Sementara orang yang safar ada kerumitan. Dia tidak bisa serta-merta ganti bajunya, ya. Kalaupun membersihkannya juga tidak seperti ketika dia di rumah membersihkannya, ya, karena mungkin kesulitan air dan sebagainya. Maka ini tidak menjatuhkan kewajiban orang itu untuk sholat. Jadi dia boleh sholat di dalam keadaan bajunya yang bernajis tersebut. Dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Karena apa? Lidarurah, karena darurat, kesulitan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa itu kecuali yang dia mampu. Maksudnya membebani syariat. Ada beban syariat yaitu baju harus bersih, tetapi di sini ada kerumitan. Karenanya masuk kepada kaidah idza dzaqal amru tasa'. Apabila perkara itu sempit maka harus diluaskan. Ya, jadi sempitnya apa? Dia sulit ganti baju, dia sulit untuk membersihkannya. Sementara sholat tidak bisa ditinggalkan selagi apa? Selagi akal masih berfungsi. Adapun najis, maka dia sedikit di bawah hadas, ya, sedikit di bawah hadas. Kalau hadas mutlak orang nggak boleh sholat, kecuali dia harus disucikan, baik dengan wudu ataupun tayamum. Ya. Tapi kalau najis, ini martabatnya di bawah hadas, ya, sehingga kalau ada orang sholat, dia sholat, selesai sholat, lalu dia diberitahu bahwa tempat dia sholat itu ada najisnya. Ya, seperti orang punya anak-anak kencing di situ, dia sholat di situ. Baru selesai sholat, baru istrinya bilang, loh Pak, di situ tadi si Budi umpamanya kencing di situ. Saya belum sempat bersihkan. Sholatnya sah apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan sah. Ya, karena apa? Bersuci dari najis itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Tapi bersuci dari hadas mutlak. Ya. Kalau sholat itu sudah selesai baru hadasnya diketahui, maka sholatnya sah. Ya, sehingga tadi kedudukan najis itu di bawah hadas. Hadas tingkat pertama. Kalau sudah berhadas nggak boleh sholat. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, lalu kemudian selesai sholat dia ingat dia belum berwudu, berarti apa? Sholatnya batal. Harus ulang. Tapi kalau orang sholat, selesai sholat baru diketahui adanya najis, maka sholatnya tetap sah.
Dan ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ketika beliau sholat, lalu Jibril datang memberitahu bahwa di sendalnya Rasulullah ada najis. Ya, lalu Rasulullah SAW apa? Melepaskan sendal tersebut. Masih dalam keadaan sholat, dilepas sendal, ditaruh di kiri. Ditaruh di kiri oleh beliau. Beliau tidak membatalkan sholat. Berarti sholat yang tadi selama ada najis tetap sah. Dan ketika bisa diketahui dan bisa dilepas, dilepas. Ya. Tapi seandainya nggak bisa dilepas, ya, dan diketahui sedang sholat, maka dia batalkan. Ya, misalnya orang sholat Allahu Akbar, ketika sujud keciuman bau kencing nih, mungkin ada di celana, dia harus batalkan sholatnya. Ya. Karena kalau dilepas, sholatnya sah nggak? Nggak sah karena auratnya kebuka. Beda kalau peci ada bau-bau, ya tinggal lepas pecinya, melanjutkan sholatnya. Sama dengan sendal tadi, ngelepas sendal tidak membatalkan sholat karena tidak membuka aurat sholat, ya. Tapi kalau yang kena najisnya celananya, ya, maka ini mesti dia. Jadi intinya dalam perjalanan dalam keadaan ada najis itu tetap dia sholat. Ya, tetap dia sholat dalam kondisi itu daruratan, ya, karena darurat, ya, karena kesulitan di dalam perjalanan. Demikian, ya, wallahu alam. Nah, baik, saya rasa kita cukupkan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.